Sebuah mobil bak terbuka pengangkut BBM ilegal terbakar hingga menghanguskan 4 rumah warga. Ratusan warga menutup akses gerbang tol Jatikarya 1 dan Jatikarya 2 lantaran hingga kini belum menerima uang ganti rugi tanah mereka. Kanan. Jerit tangis sang istri mewarnai penangkapan pelaku pencabulan anak di bawah umur di Bandar Lampung. Membawa misi perdamaian dan menghentikan perang, Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Ukraina sejak negara itu terlibat perang berkecamuk dengan Rusia. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menjumpai Anda pagi ini dalam Fokus Pagi edisi Kamis 30 Juni 2022. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Ya, langsung saja kita awali Fokus Pagi dari informasi terkait belasan kontrakan dan sebuah warung sembako di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat yang hangus terbakar pada Kamis dini hari. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kontrakan. Kobaran api membakar sedikitnya 14 kontrakan di Jalan Haji Midi Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Tidak hanya itu, api juga dengan cepat menjalar dan membakar sebuah kios. Petugas pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan api. Menurut warga, sempat terjadi beberapa ledakan dari sebuah warung yang ikut terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Tapi diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah kontrakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu kebakaran juga melanda sebuah rumah 2 lantai di permukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur. Ya, ironisnya api dipicu nyalanya obat nyamuk bakar yang lupa dimatikan, lalu menyulut ke kasur. Kebakaran terjadi di area permukiman padat penduduk di Gang Sadar, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku mencoba memadamkan api. Warga sempat panik dan berupaya memindahkan barang-barang berharga. Menurut warga, kebakaran dipicu obat nyamuk bakar yang lupa dimatikan hingga menyulut kasur di lantai atas. Yang awal katanya sih dari atas. Oh, dari atas ya, Pak? Oh, terus nyamber ke bawah? Nyamber ke bawah, jadi plafon atas tuh udah habis semua. Udah habis semua? Oh. Makanya lagi didobok tuh, masih ada sisa arang-arangnya. Dari obat nyamuk katanya, kena ke kasur. Oh, dari obat nyamuk? Dari obat nyamuk ke kasur. Oh, berarti obat nyamuk yang di lantai 2? Iya, lantai 2. Petugas yang menurunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama sekitar setengah jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian pemilik rumah ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Dari informasi kecelakaan lalu lintas diduga karena pecah ban, sebuah truk pengangkut buah-buahan terbakar di Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, sebuah mobil bak terbuka pengangkut BBM ilegal terbakar hingga menghanguskan 4 rumah warga. Asap hitam pekat membubung tinggi hingga membuat panik warga ini terjadi di Jalan Lintas Sekayu Mangunjaya, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Rabu siang. Kebakaran ini berawal dari sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut BBM ilegal bersenggolan dengan sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya, mobil bak terbuka terguling hingga minyak mentah di dalamnya bocor, mengalir ke jalan dan pekarangan rumah warga. Di saat yang bersamaan, kendaraan itu pun menimbulkan percikan api hingga kebakaran pun terjadi.
Naas, api juga menghanguskan 4 rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara sopir bak terbuka langsung melarikan diri usai kejadian. Sementara di tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat, sebuah truk pengangkut buah-buahan terbakar. Kebakaran diduga berasal dari roda kendaraan yang pecah hingga memercikan api dan menyambar tangki BBM kendaraan. Pertama keluar asap itu dari roda belakang bagian kanan, keluar asap ternyata pewarna. Setelah itu langsung rodanya meletus, sudah langsung ada nyala api itu. Tak ada korban dalam insiden ini, namun seluruh isi muatan berupa buah naga dan jeruk hangus tak bisa terselamatkan. Akibatnya, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kendaraan truk telah diamankan petugas di pos derek tol Cipali, Subang. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, kedapatan diparkir di trotoar dan juga bahu jalan, puluhan sepeda motor diangkut petugas Satpol PP Jakarta Pusat. Kebanyakan ini merupakan milik pengemudi ojek online yang mengaku tidak parkir di lahan parkir karena uang parkir kerap tidak diganti oleh pihak pemesan jasa. Pengemudi ojek online ini berlarian mencoba menahan petugas agar tidak mengangkut sepeda motornya. Tapi sia-sia, petugas hanya mengatakan sepeda motor bisa diambil di kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Tentu saja setelah membayar sanksi denda. Dalam razia parkir liar yang digelar petugas Suku Dinas Perhubungan dibantu Polantas Jakarta Pusat pada Rabu siang, puluhan sepeda motor yang diparkir di trotoar di Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat ini terjaring. Para pengemudi ojek online berdalih kerap memarkir sepeda motor di trotoar dan juga bahu jalan. Karena ongkos parkir yang mereka bayarkan kerap tidak diganti para pemesan jasa layanan antar ojek online. Terus nggak ada biaya uang parkirnya. Kalau dikasih biaya uang parkir, mungkin saya parkir di dalam. Dia ke dalam ambil paket juga ya? Iya. Pemirsa, ratusan warga Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang kemarin menggelar aksi menutup akses gerbang tol Jatikarya 1 dan juga Jatikarya 2. Ya, aksi ini dilakukan karena hingga kini warga belum menerima uang ganti rugi tanah mereka yang telah menjadi akses jalan tol Jatikarya. Mundur semua! Geser dulu Pak, mundur semua! Begitu tiba di lokasi, petugas Polres Metro Bekasi Kota yang dipimpin Kapolres langsung memerintahkan warga keluar dari jalan tol. Meski sempat mundur dengan membuka satu lajur kendaraan, tapi warga tak terima hingga situasi sempat ricuh. Ini tanah saya, ini tanah saya. 2 tahun ini, 22 tahun nih. Menteri nih, mana nih janji-janji Pak Jokowi, lihat ini rakyat Bapak sengsara. Tanah ini tanah saya, tanah ahli waris. Ratusan warga Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi ini nekat menutup akses masuk dan keluar tol Jatikarya Rabu siang, menuntut agar uang ganti rugi tanah mereka yang kini telah menjadi jalan tol segera dibayarkan. Kami tidak akan keluar dari lokasi kami yang sudah terkena jalan tol. Walaupun tol itu tidak kami tutup. Akan kami duduki terus sampai jelas. Kalau bicara kecewa, hari ini kami lebih daripada kecewa. Selalu perwakilan, selalu bahasa yang sama akan disampaikan. Lebih baik kami bertahan di tanah kami. Masyarakat kecewa dengan BPN. Ya. Mereka tidak bertanggung jawab, sudah menerbitkan sertifikat tanpa alasan. Giran ada persoalan, dia tidak mau menghadapi. Bapak sangat membantu saya. Ya kami udah 22 tahun, Bapak harus tahu. Aksi ini sempat membuat ruas tol Cimanggis Cibitung mengalami kemacetan parah. Jalan tol juga sempat digratiskan oleh warga. Warga mengancam akan melakukan aksi lebih besar bila tuntutan atas hak mereka tak juga dibayarkan. Awang dan Mawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Masa dari Satpol PP Manado merusak kantor salah satu perusahaan pembiayaan di kota Manado, Sulawesi Utara. Diduga aksi perusakan ini merupakan buntut dari meninggalnya seorang anggota Satpol PP setelah cekcok dengan oknum penagih utang. Video amatir merekam detik-detik seorang anggota Satpol PP Kota Manado meninggal dunia saat terjadi kericuhan antara anggota Satpol PP dengan penagih utang salah satu perusahaan pembiayaan yang terjadi di Pasar 45 Kota Manado, Sulawesi Utara. Buntut dari kejadian tersebut,
massa dari anggota Satpol PP Kota Manado tiba-tiba mendatangi kantor salah satu perusahaan pembiayaan di Jalan Samratulangi, Manado. Massa merusak gedung dengan melempari batu hingga sejumlah kaca pecah. Massa juga merusak sejumlah sepeda motor dan mobil yang terparkir di depan halaman kantor. Tak hanya itu, seorang penjaga keamanan perusahaan juga menjadi korban kekerasan massa. Jadi kita tetap menjaga keamanan, mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa kasus penganiayaan dan perusakan sudah diarahkan untuk membuat laporan di Polres Manado. Kasatpol PP Manado, Johannes Waworuntu menyesali perbuatan anggotanya. Menurutnya, perusakan tersebut terjadi secara spontan dan tidak ada arahan dari pimpinan. Permasalahan ini seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Kita juga nggak menghendaki adanya penyerangan-penyerangan itu kan kita sebagai pemerintah mestinya melindungi mengamankan, tapi tidak semua begitu. Ada sebagian besar anggota kita yang justru mengamankan kejadian. Tidak semua mungkin ada oknum terjadi seperti itu. Hingga berita ini diturunkan, situasi di kantor perusahaan pembiayaan sudah tenang. Aparat keamanan pun terus bersiaga di lokasi kejadian. Yaya Piri melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Ya pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, diantaranya adalah membawa misi perdamaian dan menghentikan perang. Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Ukraina sejak negara itu terlibat perang dengan Rusia. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, 3 orang oknum sebuah perguruan silat ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya lantaran terbukti melakukan aksi pengeroyokan terhadap pesilat dari perguruan yang berbeda. Ya, di hadapan polisi, para pelaku mengaku terkena provokasi yang tersebar di media sosial. Video amatir merekam detik-detik aksi pengeroyokan yang dilakukan sejumlah orang tak dikenal terhadap peserta konvoi salah satu perguruan silat di Jalan Raya Pakal, Surabaya. Akibatnya 4 orang pesilat terluka karena dipukul dengan batu dan harus dibawa ke Rumah Sakit Darus Syifa, Surabaya. Setelah mendapat rekaman CCTV, Satreskrim Polrestabes Surabaya meringkus 3 orang oknum pesilat yang melakukan pengeroyokan tersebut. Pengeroyokan terjadi lantaran adanya berita bohong di media sosial terkait telah terjadinya bentrokan antara kedua perguruan silat. Ketiga pelaku akan dijerat pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, Yungto pasal 80 ayat 2, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara. Sihan daripada antar kelompok perguruan silat identik dengan informasi yang sifatnya memprovokasi. Petugas lapas kelas 2 perempuan Tangerang, Banten pada Rabu malam dikejutkan dengan keberadaan sandal yang diduga berisi bom rakitan. Seorang pengunjung pria yang menggunakan sandal tersebut masih dalam pemeriksaan petugas Polres Metro Tangerang Kota. Sandal pria yang digunakan pengunjung lapas ini membuat panik petugas lapas perempuan dan anak kelas 2 Tangerang, Banten. Lantaran keberadaan lilitan kabel yang ada di dalamnya menyerupai bom rakitan. Pihak lapas kemudian melaporkan kejadian ini kepada kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Selanjutnya petugas penjinak bom Mabes Polri diterjunkan ke lokasi. Setelah lebih dari 3 jam melakukan sterilisasi, sandal yang menyerupai bom rakitan di dalam lapas ini pun berhasil dievakuasi oleh petugas. Kapolres Metro Tangerang Kombes Zain Dwi Nugroho yang ikut turun langsung ke lokasi kejadian enggan memberikan keterangan soal benda mencurigakan dalam lapas itu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Membawa misi perdamaian dan menghentikan perang, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Ukraina di Istana Mariinsky di kota Kiev, Ukraina. Ya, Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Ukraina sejak negara itu terlibat perang berkecamuk dengan Rusia.
Dengan menaiki kereta luar biasa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi beserta rombongan terbatas berangkat dari stasiun Przemyśl, Polandia menuju Ukraina. Kereta khusus ini disiapkan pemerintah Ukraina dan sebelumnya juga telah digunakan sejumlah pemimpin negara saat berkunjung ke Kiev, Ukraina. Keberangkatan Presiden Jokowi ini mendapat pengawalan ketat dari Pas Pampres dan militer Ukraina. Setelah menempuh perjalanan selama 11 jam, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di stasiun sentral Kiev, Ukraina Rabu pagi. Agenda pertama Presiden Jokowi yaitu mengunjungi kompleks apartemen Lipki di kota Irpin. Kepala negara mengaku sedih menyaksikan banyak bangunan yang rusak akibat serangan rudal Rusia. Kerusakan yang terjadi di kota Irpin akibat perang dan sangat menyedihkan sekali. Banyak rumah-rumah yang rusak, kemudian juga infrastruktur yang rusak. Dan kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina akibat perang. Dari kota Irpin, Presiden Joko Widodo kemudian bertemu Presiden Vladimir Zelensky di Istana Mariinsky Rabu sore. Pertemuan yang sangat bersejarah itu kepala negara didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam keterangan persnya bersama Zelensky, Presiden Joko Widodo menyatakan kunjungan ini sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Dalam kaitan ini, Jokowi juga menawarkan diri untuk membawa pesan dari Zelensky untuk Presiden Putin. Usai dari Ukraina, Presiden Jokowi dijadwalkan juga akan mengunjungi Moskow, Rusia hari ini untuk bertemu Presiden Vladimir Putin dengan misi yang sama, menciptakan jalan perdamaian antara kedua negara yang tengah berkecamuk perang itu. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo juga secara pribadi mengundang langsung Presiden Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT G20 pada bulan November mendatang di Bali. Ya, sementara itu Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk rakyat Ukraina. Bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan itu diberikan kepada pusat ilmiah dan bedah endokrin transplantasi organ Ukraina di kota Kiev. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi juga berkunjung ke pusat ilmiah dan bedah endokrin, transplantasi organ dan jaringan endokrin Ukraina di kota Kiev Rabu siang. Di rumah sakit yang berada di pusat kota Kiev ini, Ibu Iriana secara simbolis menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk rakyat Ukraina. Selain bantuan kemanusiaan, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan ke Palang Merah Ukraina untuk merekonstruksi rumah sakit di Ukraina yang rusak akibat perang. Dalam kesempatan ini, Ibu Negara menyatakan harapannya agar perang segera berakhir. Ini tadi saya sama Bapak Jokowi sedikit membantu untuk rumah sakit yang korban dari peperangan. Dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak, moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Tadi yang diserahkan apa ya, Bu? Obat-obatan sedikit. Kunjungan ke rumah sakit ini menjadi bagian dari rangkaian misi Presiden Jokowi agar terbukanya dialog perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 3 jembatan di Desa Ranca Pinang, Kabupaten Pandeglang, Banten rusak akibat diterjang banjir. Sementara di Kabupaten Maluku Barat Daya, hujan deras yang melanda kawasan tersebut membuat puluhan rumah terendam banjir. Seperti inilah kondisi banjir yang menggenangi Desa Kotolama, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku pada Rabu siang. Tak hanya merendam puluhan rumah warga, banjir setinggi 50 cm ini juga melanda jalan raya serta pusat perekonomian di kawasan tersebut. Khawatir akan banjir yang semakin parah, para warga memilih membawa barang berharganya untuk tinggal sementara di pengungsian. Diduga banjir tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, ditambah dengan drainase di sekitar lokasi tersumbat. Karena asli itu di kalau itu karena tersumbat di gorong-gorong yang ada di PLN sama warung Pati 14 itu, makanya dia tersumbat di situ, terhalang di situ. Makanya sampai sekarang airnya tergenang sampai kita lihat yang ada sekarang ini. Sementara itu 3 jembatan di Desa Ranca Pinang, Kabupaten Pandeglang, Banten rusak akibat diterjang banjir. Intensitas hujan yang tinggi membuat Sungai Air Jeruk dan Sungai Cisurian meluap. Kondisi jembatan pun rusak di bagian samping.
Bahkan satu jembatan mengalami kerusakan cukup parah hingga tidak bisa dilalui masyarakat. Jembatan yang mengalami rusak parah tersebut merupakan akses utama penghubung dua kampung, yakni Kampung Cisurian dan Kampung Cegok. Meski begitu, banyak warga yang lebih memilih menyeberang dengan menerjang sungai daripada harus mencari alternatif jalur lain. Ini mumpung nggak gede sungainya kan, biasanya kalau hujan nggak bisa lewat. Bisa lewat. Nggak ada akses lagi di sini, Pak? Nggak ada. Biasanya kan cuma jembatan doang. Pihak Desa Rancapinang kini sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah setempat. Jika jembatan tersebut tidak segera ditangani dan air sungai meluap kembali, maka dua kampung tersebut sudah dipastikan akan terisolir. Tim Liputan melaporkan. Sebuah pesawat Pilatus Porter PKRCQ milik maskapai Associated Mission Aviation AMA Air mendarat darurat di Kampung Molov, Distrik Senggi, Kabupaten Kerom, Papua. 7 penumpang pesawat selamat. Kecelakaan terjadi saat pesawat terbang dari Bandara Sentani menuju Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang dengan mengangkut 6 penumpang. Namun saat melintas di area Distrik Senggi, cuaca buruk terjadi hingga pesawat berupaya melakukan pendaratan di Bandara Senggi. Namun masalah bahan bakar memaksa pesawat melakukan pendaratan darurat di Jalan KM 37 PT Batasan Dharma Timber, Kampung Molov. 7 penumpang pesawat termasuk pilot selamat. 6 penumpang sudah diterbangkan dari Bandara Singgi menuju Jayapura dan ke-6 namanya dalam keadaan sehat walafiat. Namun untuk pilot saat ini masih di camp Bandara Singgi, sedangkan pesawat yang ada di TKP diamankan oleh rekan-rekan dari TNI Polri dan dari petugas bandara yang ada di Singgi. Pemirsa, lagi-lagi peristiwa mobil tertabrak kereta kembali terjadi. Ya, ini akibat menerobos perlintasan rel kereta tanpa palang pintu. Sebuah mobil minibus berisi 2 orang pria tertabrak dan terseret sejauh 300 meter. Mobil minibus ini ringsek nyaris tak berbentuk usai terseret kereta api jurusan Sukabumi Cianjur di Kampung Cibodas, Desa Sinargali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat, Rabu siang. 2 pria yang terjepit di dalam mobil berhasil diselamatkan warga. Meski tak sampai meninggal dunia, namun kedua korban menderita luka parah dan langsung dilarikan ke RSUD Cianjur. Peristiwa kecelakaan itu disebabkan pengemudi mobil minibus tak menyadari kedatangan kereta api saat menerobos perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Pada saat kendaraan sebelum ketabrak itu ada kendaraan lain yang ada di depannya, mobil putih, kemudian mungkin karena terhalang, ini tidak sempat lewat, kemudian ini langsung kereta datang tertabrak. Untuk korban sendiri itu? Kemudian korbannya tadi saya langsung yang mengevakuasi dengan masyarakat dengan 2 ambulan, ada 2 orang yang ada di mobil. Kondisinya yang satu kakinya luka berat, ya, hancur kakinya, yang satu itu dadanya mungkin luka ringan seperti itu. Kendaraan yang rusak berat dievakuasi dari pinggir rel oleh unit laka Polres Cianjur agar tak mengganggu perjalanan kereta api. Sementara terkait ketiadaan palang pintu di perlintasan itu, pihak kepolisian setempat akan berkoordinasi dengan PT KAI. Rendra Gosari melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Diduga kurang konsentrasi, sepasang suami istri mengalami kecelakaan di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sepeda motor yang dikendarai sang suami menabrak truk yang tengah terparkir. Akibatnya suami tewas, sementara sang istri mengalami luka-luka. Petugas mengevakuasi jasad seorang pria berusia 54 tahun yang ditemukan tergeletak tak bernyawa di jalur nasional Pantura, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Rabu siang. Seorang pegawai negeri sipil itu tewas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Peristiwa berawal ketika korban membawa sepeda motor dengan membonceng sang istri, tiba-tiba menabrak truk bermuatan batu kapur yang tengah terparkir. Kepala korban terbentur bak truk hingga tewas di lokasi kejadian. Sementara sang istri yang mengalami luka-luka dilarikan ke IGD Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban guna mendapatkan perawatan medis. Diduga pengendara motor mengantuk hingga tak bisa mengendalikan kendaraannya. Itu pas parkir Mas ya? Ya. Udah lama, sekitar jam 11-an. Jadi pas dari arah mana itu? Selatan. Iya. Itu posisi landar. Langsung nabrak gitu ya? Saya kira ban saya meletus, ternyata enggak. Ternyata
motor saya ditabrak sama orang. Unit Laka Lantas Polres Tuban langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah keterangan saksi. Dugaannya lelah, ngantuk, kurang konsentrasi ke arah depan karena di depan posisi pada terjadi kecelakaan menurut saksi kondisi sepi, kemudian kendaraan truk ini juga parkir di sini. Guna kepentingan penyidikan, sopir truk beserta kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan petugas ke Mapolres Tuban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Wali Kota Bogor dan Kota Bandung untuk menindak tegas tempat hiburan Holy Wings yang melanggar hukum. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, Satpol PP menyegel sejumlah gerai Holy Wings berdasarkan instruksi langsung dari Bupati Tangerang. Pasca insiden promo Holy Wings yang memberikan minuman keras gratis bagi pengunjung bernama Muhammad dan Maria, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Tangerang langsung mengambil langkah cepat dengan melakukan penyegelan di sejumlah gerai Holy Wings yang ada di Kabupaten Tangerang. Penyegelan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang ketentraman dan juga ketertiban. Sebelum dilakukan penyegelan, sebelumnya pemerintah Kabupaten Tangerang telah melayangkan surat penarikan izin usaha sekaligus penutupan gerai Holy Wings yang ada di daerah ini. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta gerai Holy Wings yang ada di Bogor dan Bandung untuk ditutup pasca ditutupnya gerai Holy Wings di kawasan DKI Jakarta. Ridwan Kamil meminta kepada masing-masing pemimpin daerah tersebut untuk menindak tegas gerai tempat hiburan yang melanggar hukum. Meski kewenangan tentang izin usaha termasuk Holy Wings Group di Provinsi Jawa Barat ada di bawah kewenangan Bupati dan Wali Kota. Tapi Pemprov Jawa Barat meminta kepada seluruh pemimpin daerah di Jawa Barat agar melihat aspek-aspek hukum dan kepatuhan untuk seluruh tempat hiburan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kalau di luar Jakarta se-Indonesia Raya itu kewenangan izin hiburan hotel restoran itu ada di wali kota atau bupati. Jadi saya harapkan di Bandung dan di Bogor untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya jika secara aspek hukum dan kepatuhan ada pelanggaran. Dari informasi lapangan hijau, Piala Presiden 2022 telah menyelesaikan babak penyisihan dan memasuki fase 8 besar yang dimulai hari Jumat. Ya, PSIS Semarang jadi tim yang dominan selama babak penyisihan. Selain menjadi juara grup A dan tim paling produktif, pemainnya juga mendominasi daftar gelar individu. Performa apik ditunjukkan PSIS Semarang di Piala Presiden 2022. Tim Mahesa Jenar berhasil menjuarai grup A dengan poin 10, hasil 3 kali menang, sekali seri tanpa menelan kekalahan. 3 kemenangan PSIS didapat melawan Persita Tangerang, Persis Solo, dan PSS Sleman. Sedangkan hasil seri diraih kala menghadapi Dewa United. Ketajaman lini serang PSIS juga menjadi ancaman bagi tim lawan. Tercatat dari 4 laga yang dijalani, PSIS mampu mencetak 15 gol dan menjadi tim terproduktif di ajang Piala Presiden 2022. Kemenangan besar 6-1 melawan Persita dan 5-2 kontra PSS menjadi salah satu faktor produktifnya tim kebanggaan publik Semarang itu. Catatan itu pun menular ke gelar individu. Bomber PSIS Carlos Fortes menjadi pencetak gol terbanyak sejauh ini dengan torehan 5 gol. Ada pula nama pemain PSIS lainnya Hari Nur yang berhasil mencetak 2 gol. Sedangkan dari jajaran top assist, dominasi PSIS terus berlanjut. 4 pemain PSIS masuk dalam jajaran 5 besar top assist. Fredian Wahyu, Fendi Saputra, Taisei Merukawa masing-masing mengemas 2 assist. Menarik ditunggu kiprah Mahesa Jenar selanjutnya. Jika performa apik terus berlanjut, tentu bukan tak mungkin PSIS akan keluar sebagai juara Piala Presiden 2022 dan Liga 1 musim depan. Pemirsa, jerit tangis sang istri mewarnai penangkapan pelaku pencabulan anak di bawah umur di Bandar Lampung. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda. Kanan.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi dan kini kita menuju ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, demi konten di media sosial, sejumlah remaja di Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV melakukan aksi yang membahayakan. Mereka berjoget dan tidur di tengah jalan. Inilah rekaman kamera pengawas saat sejumlah remaja di Kecamatan Makassar, Kota Makassar membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan dengan asik berjoget dan tidur di tengah jalan. Diduga aksi para remaja ini untuk kepentingan konten media sosial. Setelah melakukan penyelidikan dari rekaman CCTV, Opsnal Polsek Makassar langsung menuju ke lokasi kejadian pada Kamis dini hari. Hasilnya polisi menangkap 10 orang remaja yang diduga sebagai pelaku pembuat konten di jalan raya. Para remaja ini kemudian digelandang ke Mapolsek Makassar. Warga di sekitar lokasi pun mengaku resah dengan aktivitas yang dilakukan para remaja ini lantaran kerap membuat keributan di malam hari. Terkait yang diamankan tadi ada 10 orang anak remaja, itu berdasarkan dari laporan masyarakat dengan adanya CCTV bahwa mereka meresahkan di mana ribut-ribut keluar masuk lorong. Terus yang kedua sangat membahayakan dirinya sendiri dengan pengguna jalan lain. Nekat menerobos lampu merah, sebuah mobil sedan menabrak pengendara motor. Korban menderita luka di bagian kepala, sementara pelaku langsung diamankan polisi. Warga ini berkerumun dan memberikan pertolongan pada pemuda bernama Ari Setiawan, 23 tahun, usai ditabrak sebuah mobil sedan di kawasan Simpang 4, Jalan Kolonel Atmo, Palembang, Rabu siang. Pengendara motor itu dihantam mobil sedan yang nekat menerobos lampu merah dari arah berlawanan hingga tubuhnya terpental dan menghantam aspal. Sementara itu, mobil sedan yang menabraknya rusak di bagian depan. Mobilnya dari sini lah, kan lampu merah kan ini kan, mobilnya masih terobos. Motor dari sana, kalau hijau ini, kompor mobilnya jadi ini. Menurut warga, kecelakaan di simpang lampu merah Jalan Kolonel Atmo itu sudah sering kali terjadi. Apalagi di tengah jalan itu sedang berlangsung proyek pemasangan instalasi pengelolaan air limbah hingga mengganggu area pandang para pengendara. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit laka lantas Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah kecelakaan lalu lintas juga terjadi di beberapa wilayah. Sebuah minibus ringsek setelah menabrak beton pembatas bus Transjakarta di Jalan Raya DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Bagian depan minibus ini ringsek hingga bumpernya terlepas akibat kerasnya benturan. Sementara itu beton pembatas sempat terpental ke jalan hingga akhirnya diperbaiki oleh petugas. Menurut sopir minibus, saat melaju dari arah Cawang menuju ke arah Sunter, ia tidak melihat adanya beton pembatas jalan lantaran penglihatannya terhalang bus Transjakarta di depannya. Akibat kecelakaan ini, pengemudi dan seorang penumpang mengalami luka ringan. Sementara itu kecelakaan tunggal juga dialami sebuah truk, diduga karena remblong. Sebuah truk tangki bermuatan minyak kelapa sawit terperosok masuk parit di Jalan Cilikriwut, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sopir mengaku terpaksa mengarahkan truk ke parit guna menghindari tabrakan dengan kendaraan di depannya. Sehari setelah penemuan sesosok mayat laki-laki terbungkus karung di aliran Kali Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, polisi berhasil menangkap pelakunya. Pria yang kini tengah menjalani pemeriksaan itu ditangkap di kawasan Bogor, Jawa Barat. Petugas gabungan langsung menggelar olah TKP setelah pembunuh pria yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di Kali Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berhasil ditangkap. Olah TKP digelar di sebuah tempat usaha kuliner di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu sore, tempat di mana korban bernama Aples Bagus Trion dihabisi oleh pelaku yang diduga jumlahnya lebih dari 1 orang. Salah satu pelaku telah ditangkap saat bersembunyi di daerah Gedung Halang, Bogor, Jawa Barat. Sementara motif aksi sadis yang merenggut nyawa korban tengah dalam penyelidikan. Kita melakukan scientific crime investigation untuk mendapatkan alat bukti dan memperoleh bukti yang valid untuk proses penyidikan. Pastinya yang diduga sebagai eksekusi ini loh. Diduga di sini, makanya kita kumpulkan alat bukti bersama dengan Puslapor Barreskrim Polri untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk proses penyidikan. Sudah diamankan 1, tapi lebih lengkapnya disampaikan oleh Bapak Direktur lebih lanjut.
Jasad Apros Bagus Trion ditemukan di dalam karung di aliran Kali Pesanggerahan, Jalan Raya Deplu, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa 28 Juni silam. Terbungkus dengan karung. Petugas juga menemukan beberapa bongkahan batu yang diduga sebagai alat pemberat. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Misteri kematian wanita muda di kamar indekosnya di Serpong, Tangerang Selatan pekan lalu akhirnya terkuak. Setelah buron selama 4 hari, pelaku pembunuhnya dibekuk aparat Polres Tangerang Selatan. Polres Tangerang Selatan membekuk 3 tersangka kasus pembunuhan seorang wanita di sebuah kamar indekos di Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Ketiga pelaku memiliki peran masing-masing mulai dari eksekutor hingga penadah barang curian. Pembunuhan terjadi ketika korban memergoki tersangka yang melakukan pencurian ponsel miliknya. Korban pun berusaha memberikan perlawanan, tapi perlawanan ini membuat tersangka menyerang korban dengan senjata tajam. Petugas menyita barang bukti telepon genggam dan pisau bernoda darah. Ini korban ini melakukan perlawanan. Kemudian akibat perlawanan ini, ya, pelaku yang sudah mempersiapkan senjata tajam ini menusuk korban di bagian perut, yang akhirnya akibat penusukan itu mengakibatkan korban meninggal dunia. 20.000. Sabtu pekan lalu, wanita muda penghuni kamar indekos ditemukan tewas di depan kamarnya di Jalan Bayangkara, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Kondisi tubuhnya penuh darah bekas luka tusukan pisau. Polisi yang memeriksa kamar korban menemukan sebilah pisau bernoda darah yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, mencabuli anak tetangganya yang masih di bawah umur. 2 penjaga gudang di Bandar Lampung ditangkap polisi. Operasi penggerebekan diwarnai isak tangis istri salah satu pelaku. Sejumlah petugas kepolisian masuk ke rumah pria berinisial AM di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Rabu pagi dan mendapati pria berusia 50 tahun itu berada di dalam rumah. Pria penjaga gudang itu pun tak berkutik saat ditangkap lantaran mencabuli anak tetangganya yang masih di bawah umur. Namun AM tidak beraksi seorang diri. Atas pengakuannya, polisi pun lantas menangkap rekannya sesama penjaga gudang berinisial DR. Penangkapan DR diwarnai cerit tangis istrinya yang panik. Di kantor polisi, kedua pria itu mengaku telah mencabuli korban berulang kali dalam 3 bulan terakhir di rumah salah satu pelaku. Modusnya 2 pelaku ini membujuk, merayu korban masuk ke rumahnya, selanjutnya dilakukan pelecehan seksual dan diancam untuk tidak menyampaikan kepada siapapun. Terbongkar kasus ini, Bang? Terbuka kasus ini berawal dari guru ngajinya. Si korban menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada guru ngajinya, sehingga guru ngajinya menyampaikan kepada kedua orang tuanya dan melaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Terbongkarnya kasus pencabulan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya hingga korban hamil di Garut, Jawa Barat ini memicu kemarahan keluarga pelaku dan juga warga masyarakat. Mereka melampiaskan kemarahan dengan membakar dan merusak rumah pelaku. Kesal dengan ulah seorang pria berinisial ARS yang tega menyetubuhi anak kandungnya hingga hamil, kerabat korban dan warga membakar rumah pria itu di Desa Cihaur Kuning, Kecamatan Cisopet, Garut, Jawa Barat. Rumah semi permanen itu pun tak lama musnah menjadi arang. Yang bakar rumah ini kehendak anaknya, keluarganya gitu ya. Kalau warga Pak, ada yang ikut Pak? Warga juga sama. Ya, sama ya. Berapa orang Pak itu Pak? Banyak lah, gak kehitung berapa gitu ya. Banyak pokoknya. Warga marah lantaran pelaku pencabulan itu merupakan tokoh agama bagi masyarakat setempat. Yang paling menjijikan itu. Karena pelaku sebagai imam masjid, apalagi saya sendiri yang menetapkan di masjid. Ternyata kelakuannya seperti gitu. Apalagi kejadiannya kepada anak sendiri.
Sebelum dibakar, harta benda di dalam rumah yang semula dihuni 5 orang sekeluarga itu telah dikeluarkan. Pelaku sudah diamankan ke Polsek Cisopet dan kasusnya dilimpahkan ke Polres Garut. Sementara anak-anaknya telah diungsikan ke rumah nenek mereka. Namun korban yang tengah hamil sedang dalam penanganan unit PPA Polres Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Terkait tewasnya tahanan Polres Empalawang berinisial AP, polisi akhirnya menetapkan 3 tahanan menjadi tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi, ketiga tersangka sebelumnya melakukan penganiayaan terhadap korban. Tahanan Polres Empalawang berinisial AP merupakan tersangka kasus percobaan pemerkosaan dan mendapatkan penganiayaan di dalam tahanan. Padahal ia baru 9 jam menghuni tahanan. Kematian korban menimbulkan rumor jika korban dianiaya polisi. Namun rumor tersebut dibantah Polda Sumatera Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa memang benar ada tahanan yang meninggal di tahanan Polres Empalawang. Yang perlu kami tekankan adalah ini meninggal bukan karena dianiaya oleh anggota, tapi akibat daripada perkelahian antar tahanan yang ada di dalam sel tersebut. Jadi bukan ada penganiayaan oleh anggota yang di Polres Empalawang. Meski membantah, namun Polda Sumatera Selatan mengakui adanya kelalaian dari anggota polisi yang menjaga tahanan. Untuk memastikan siapa yang menganiaya korban AP, polisi kemudian melakukan penyelidikan. Hasilnya, 3 orang tahanan ditetapkan sebagai tersangka. Ada salah satu tersangka yang kami titipkan di sel rutan Polres Empalawang, kemudian mengalami pingsan dan dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Dan dari kejadian tersebut kami langsung bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan rekan-rekan yang tersangka yang dalam satu sel. Nah, dari pemeriksaan saksi-saksi kemudian kami tetapkan ada 3 tersangka yang melakukan penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yanuar Ikrom melaporkan dari Kabupaten Empalawang, Sumatera Selatan. Sejumlah informasi aktual dan menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Fokus Pagi. Di antaranya adalah pro dan kontra terus timbul di masyarakat terkait rencana pemerintah memberlakukan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM bersubsidi. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Usai makan pagi bersama, seorang istri di Kediri, Jawa Timur tiba-tiba menikam suaminya 2 kali di leher dan juga di bagian dada. Serangan yang menewaskan korban itu dilakukan oleh pelaku yang merasa mendengar bisikan gaib. Olah TKP dilakukan polisi di rumah tukang bangunan bernama Sriono di Jalan Sumbergalih, Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Rabu siang. Pria itu sebelumnya ditemukan tergeletak bersimbah darah usai ditikam istrinya menggunakan sebilah pisau dapur. Peristiwanya terjadi di ruang tamu mereka setelah pasangan itu sarapan bersama Selasa 28 Juni kemarin. Korban masih hidup saat ditemukan orang tuanya yang datang. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak tertolong akibat luka tusuk di perut dan lehernya. Sangat bekerja, ya sudah disiapkan makannya, disiapkan, sudah makan juga makan bersama, gitu. Terus sudah makan bersama, ya. Jadi tidak ada permasalahan apa-apa, setiap hari ya baik-baik saja. Polisi belum berhasil mengungkap motif pelaku berinisial S hingga tega menghabisi nyawa suaminya. Namun informasi yang beredar di lokasi kejadian, wanita itu merasa mendengar bisikan gaib. Ya, hanya tiba-tiba saja spontan mendapat bisikan gaib, informasi demikian dari. Kalau selama ini tidak pernah cekcok atau seperti apa gitu? Untuk sementara tidak ada. Di motivasinya masih dalam lidik? Iya, betul, motivasinya dalam lidik. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum, sementara pelaku dibawa ke unit PPA Polres Kediri Kota untuk menjalani pemeriksaan. Danus Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Cinta bertepuk sebelah tangan membuat seorang pria gelap mata membunuh wanita pujaan hatinya. Korban merupakan pemilik warung kopi di kawasan wisata Sumber Air Senjoyo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Korban tak menggubris keinginan tersangka lantaran sudah bersuami.
mendadak ramai. Warga berdatangan di kawasan wisata Sumber Air Senjoyo, Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bukan untuk berwisata, melainkan gara-gara tersiar kabar seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di warung kopi miliknya. Iya, jasad korban berlumuran darah dan mengalami sejumlah luka tusuk. Mayatnya ditemukan sang suami yang datang mengantarkan makan siang. Dari hasil olah TKP aparat Polres Semarang, korban bernama Sumiati itu mengalami lebih dari 4 titik luka di bagian leher dan dada. Siapa pelaku pembunuhan kala itu masih jadi misteri. Guna mengungkapnya, jasad korban diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Semarang. Sepekan lebih berlalu, hasil penyelidikan dan pengejaran polisi terhadap pelaku pembunuhan berbuah manis. Tersangkanya adalah pria berinisial AS. Ia diringkus aparat Polres Salatiga saat makan nasi bungkus di angkringan pinggir Jalan Kemuning, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Rupanya, lelaki berusia 52 tahun tersebut sempat kabur ke Jakarta usai beraksi, lalu kembali ke Salatiga. AS yang telah masuk dalam daftar pencarian orang itu selanjutnya dibawa ke Polres Semarang untuk pemeriksaan. Untuk tersangka, tadi sudah kita amankan setelah koordinasi, kemudian kita limpahkan ke Polres Semarang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Hasil mencengangkan pun muncul dari pemeriksaan petugas untuk mengungkap apa sebab tersangka membunuh korban. Rupanya motif pembunuhan berlatar belakang cinta bertepuk sebelah tangan. Iya, tersangka berulang kali menyatakan cinta, bahkan hingga mengajak berhubungan intim. Tapi tak pernah digubris oleh wanita pujaan hatinya itu karena korban sudah bersuami. Tersangka emosi hingga akhirnya menghabisi nyawa korban dengan sangkur yang telah disiapkannya. Motifnya setelah kami lakukan pendalaman adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi beberapa kali pelaku ini mengungkapkan perasaannya itu kepada korban, namun beberapa kali juga ditolak oleh korban. Saat kejadian, AS yang merupakan pelanggan di warung korban itu datang untuk menanyakan jawaban atas pernyataan cintanya. Namun korban mengelak dan terus menolak keinginan pelaku untuk berhubungan intim. Emosi dengan reaksi korban, pelaku mengambil sangkur dari dalam tas yang ia siapkan sebelumnya dan menganiaya korban hingga tewas. Sejumlah barang bukti seperti baju korban dan tersangka yang dikenakan saat kejadian telah diamankan polisi. Atas aksi pembunuhan berencana yang dilakukan tersangka, ia kini berhadapan dengan jeratan hukum. Pasal berlapis tentang pembunuhan berencana mengancamnya dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pro dan kontra terus timbul di masyarakat terkait rencana pemerintah memberlakukan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM bersubsidi. Banyak orang yang menolak karena aturan ini dinilai akan menyebabkan antrean semakin panjang. Rencana pemerintah menerapkan aplikasi My Pertamina bagi yang akan membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar bersubsidi masih terus menimbulkan perdebatan di masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Seperti yang terjadi di SPBU Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Beberapa pengendara yang sedang mengisi BBM mendukung upaya pemerintah karena agar pendistribusiannya lebih merata dan tepat sasaran. Kalau saya pribadi sih setuju-setuju aja. Kan ini tujuannya biar lebih tepat sasaran ya dari pemerintah. Cuma memang ada beberapa kendala sih menurut saya bagi orang-orang awam, terutama orang tua ya. Yang mungkin ada beberapa yang tidak punya smartphone. Namun tidak pula masyarakat yang menolak akan aturan ini. Penerapan aplikasi My Pertamina dinilai akan menimbulkan antrian panjang. Selain itu, tidak semua warga memiliki handphone yang mumpuni untuk mengunduh aplikasinya. Ya nggak setuju lah mas, biasanya nggak pakai aplikasi aja antri sampai kayak gini, apalagi pakai aplikasi gitu loh. Saya juga malam udah coba untuk daftar, nggak masuk mas, karena saya lihat ternyata di link sama diaktif sama link gitu loh. Pendaftaran My Pertamina akan dimulai 1 Juli 2022. Untuk mekanisme pembelian solar dan Pertalite tetap dilakukan seperti biasa. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Dari informasi pasar, pemirsa, harga cabai merah di pasar tradisional Lambaro Aceh Besar melonjak drastis mencapai Rp110.000 per kilogramnya. Mahalnya harga cabai membuat omset pedagang pun turun hingga 50%.
Kenaikan harga cabai merah di pasar tradisional Lambaro Aceh, Besar Aceh pada Rabu siang nyaris tak terbendung. Harga cabai merah terus naik hingga mencapai Rp110.000 per kilogram. Angka ini jadi rekor tertinggi sejak harga cabai mengalami kenaikan. Pasalnya pada pekan lalu harga cabai masih berkisar di antara Rp70 sampai Rp75.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai bukan saja memberatkan pembeli tapi juga pedagang lantaran daya beli warga yang menurun. Warga beralih ke cabai merah kering yang harganya masih di bawah harga cabai merah segar. Masih. Kenapa ini Bang, kok bisa sampai 100.000 per kilo? Ya kurang barang kan, dikirim ke luar lagi, ke Medan, dari sini juga ke Jawa. Makanya mahal. Sebelumnya hari itu cuma 60 dan 50. Puluhan anak sapi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mendadak mati setelah dipisahkan dari induknya sehingga tidak bisa menyusu akibat sang induk terkena penyakit mulut dan kuku. Hasil investigasi Dinas Peternakan setempat menyimpulkan anak sapi mati dalam kondisi kekurangan cairan dan juga perut kembung. Fenomena kematian puluhan ekor anak sapi di Kabupaten Lombok Tengah terjadi di sejumlah kecamatan sejak sepekan terakhir. Dinas Pertanian dan Peternakan setempat mendapati sedikitnya 20 ekor anak sapi mati tiba-tiba setelah dipisah dari induknya yang terpapar penyakit mulut dan kuku PMK. Tim kesehatan hewan yang turun ke lokasi menyatakan selain kurang asupan ASI dari induknya, kematian diduga akibat peternak salah memberi pakan. Dalam hal ini karena anak sapi mengkonsumsi rumput yang masih basah dan diduga mengandung bakteri sehingga menyebabkan perut kembung atau bloat. Menimbulkan gas, jadi gas CO dalam perut. Nah, karena perut ternak itu kompleks, ada 4 ruang, jadi berputar 4 ruang itu fatal sekali ya, karena betul-betul bisa menghentikan pernapasan gitu ya, dari kembung perut ini menekan organ yang lain. Pemda meminta peternak selektif memilih pakan untuk sapi dengan menjaga kebersihan pakan dan kandang serta tidak mencampur hewan ternak yang sakit hingga wabah PMK bisa diatasi. Selain menyerang anak sapi, fenomena perut kembung juga menjangkiti sapi dewasa dan bisa berakibat kematian. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 2 ekor berang-berang yang terjebak selama 3 hari di penampungan air di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan akhirnya berhasil dievakuasi. Proses evakuasi yang berlangsung selama 1 jam ini dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Banjarmasin berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap 2 ekor berang-berang yang terjebak di tempat penampungan air bawah tanah di kawasan HKSN Banjarmasin Utara. Mamalia karnivora ini diketahui telah terjebak selama 3 hari. Petugas damkar mengaku langsung menuju ke lokasi usai mendapat laporan warga. Namun mereka mengaku proses evakuasi yang berlangsung selama 1 jam ini terkendala oleh medan yang cukup sulit. Terlebih kedua hewan ini terus bergerak aktif menghindari jebakan yang disiapkan petugas. Pantau ternyata di sana agak sulit medan. Nah, jadi kita agak lama sedikit medannya juga evakuasi agak lama berunding dengan melaksanakan evakuasi. Bagaimana melaksanakan supaya berang-berangnya selamat. Usai dievakuasi, kedua berang-berang ini rencananya akan dilepas liarkan di Sungai Martapura, Banjarmasin. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah, Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Adha pada hari Minggu 10 Juli mendatang. Fokus Pagi akan segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Kementerian Agama Rabu petang melaksanakan sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha 2022. Ya, hasilnya tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat 1 Juli 2022. Sehingga Hari Raya Idul Adha ditetapkan hari Minggu 10 Juli mendatang.
Ya, dan berikut keputusan Kementerian Agama seperti disampaikan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi dalam jumpa pers sidang isbat di kantor Kemenak Rabu petang. Posisi hilal seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria Imkanur Ru'yah, Mabims, serta laporan hilal juga tidak terlihat, sehingga secara mufakat bahwa 1 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masehi. Harga sapi hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha tahun ini mengalami kenaikan rata-rata Rp2 juta per ekor menyusul berkurangnya pasokan sapi akibat wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sementara itu penjualan hewan kurban sapi di sejumlah pedagang juga anjlok. Jelang Hari Raya Idul Adha, para pedagang hewan kurban di Jalan Geraha Taman Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan mengaku mengalami lonjakan permintaan khusus kambing dan domba sebagai hewan kurban. Sejumlah pembeli mengaku merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi membuat khawatir hingga beralih membeli kambing dan juga domba untuk dijadikan hewan kurban. Padahal daging dari sapi yang terjangkit PMK, asalkan diolah secara benar, masih bisa dikonsumsi oleh manusia. Bila pada tahun lalu para pedagang hanya mampu menjual 50 ekor kambing dan domba menjelang Hari Raya, maka tahun ini 90% dari 100 ekor kambing dan domba yang disediakan sudah terjual. Omset pedagang pun ikut naik hingga 40%. Ya, sementara di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi hewan kurban masih tinggi. Rata-rata terjadi kenaikan sebesar Rp2 juta dibandingkan tahun lalu untuk setiap ekor sapi dengan bobot yang sama. Kondisi ini terjadi menyusul berkurangnya pasokan sapi hewan kurban akibat banyak sapi yang terjangkit PMK. Meski demikian, para penjual sapi hewan kurban optimis sapi dagangan mereka tetap akan habis terjual seiring membaiknya perekonomian dalam negeri. Sapi kurban dijual mulai Rp9,5 juta sampai Rp24 juta per ekor dengan bobot mulai dari 45 kg sampai 170 kg. Pemirsa, 5 kontrakan dan sebuah warung sembako di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat hangus terbakar pada Kamis dini hari. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kontrakan. Kobaran api membakar sedikitnya 5 kontrakan di Jalan Haji Midi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Tidak hanya itu, api juga dengan cepat menjalar dan membakar sebuah kios. Petugas pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan api. Menurut warga, sempat terjadi beberapa ledakan dari sebuah warung yang ikut terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, tapi diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kontrakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tahunya sih dari sini, saya udah tahu ini udah besar aja, saya nggak tahu. Apa aja sih terbakar berarti? Udah sekitar sini aja, ini ada berapa kontrakan banyak gitu. Ini warung sembako apa depan yang depan? Iya, kali ini warung sembako, terus belakang kontrakan. Ada berapa petak sih? Ada 14-an. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran di Cengkareng, Jakarta Barat, kita akan terhubung dengan Auriga Agustina dan juru kamera Sri Indro Purnomo. Ya, Auriga, silakan laporannya. Ya, Tiwi, Dani, dan juga pemirsa, setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api pada kios dan juga rumah kontrakan yang terbakar di kawasan Kosambi, Jakarta Barat atau di tempat saya melaporkan saat ini. Seperti yang bisa Anda lihat, memang saat ini sudah tidak terlihat lagi adanya cerpikan api dan saat ini warga tengah mengais barang-barang yang mungkin masih bisa mereka selamatkan. Kalau kami tadi sempat berbincang dengan warga yang ada di sini, setidaknya ada sebanyak 5 rumah kontrakan yang terbakar dengan 3 kios yang terbakar di tempat ini, Tiwi dan juga pemirsa. Belum diketahui pasti
pasti apa penyebab dari kebakaran, namun diduga adanya korsleting listrik yang terjadi dari salah satu kios di tempat saya melaporkan saat ini. Kalau saya gambarkan untuk kios dengan kios lainnya dan rumah kontrakan ini berada pada satu bangunan dengan atap yang menyatu antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, sehingga api dengan sangat mudah merambat ke bangunan-bangunan lain, Tiwi dan juga Dani. Sementara itu untuk posisi dari rumah kontrakan sendiri, Dani dan juga pemirsa, ini berada tepat di belakang dari kios-kios ini. Nah, setidaknya ada sebanyak 6 kepala keluarga yang saat ini memilih mengungsi di salah satu rumah warga. Sementara untuk sebagian kepala keluarga lainnya ini memilih untuk mengungsi di rumah kerabat mereka masing-masing. Tentunya para korban kebakaran ini memerlukan sejumlah bantuan, utamanya seperti pakaian dan juga makanan. Diketahui memang tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ini diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Tiwi dan juga Dani, sementara yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Ya, demikian Auriga Agustina dan juru kamera Sri Indro melaporkan dari Cengkareng, Jakarta Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali teman-teman. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya pemirsa. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan, PT Elang Mahkota Teknologi atau MTEK memutuskan tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun 2021. Ya, rencananya laba bersih perseroan pada tahun 2021 akan digunakan sebagai belanja modal dan pengembangan bisnis perseroan. Dalam public expose usai rapat umum pemegang saham tahunan Rabu sore, pemegang saham memutuskan untuk tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun 2021. Rencananya, laba bersih perseroan pada tahun 2021 akan digunakan sebagai belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX dengan pengembangan bisnis perseroan. Tahun ini, MTEK menganggarkan belanja modal 50 hingga 60% lebih besar dari realisasi CAPEX tahun lalu sebesar 450 miliar rupiah. Jika dihitung, total anggaran belanja modal sebesar 720 miliar rupiah. CAPEX ini sebagian besar akan dialokasikan ke bisnis media dan layanan kesehatan perseroan. MTEK juga akan memacu lini bisnis rumah sakit tahun ini dengan menambah jumlah rumah sakit milik perseroan. Saat ini, MTEK memiliki 6 rumah sakit yang dikelola Elang Medika Corpora atau EMC Healthcare dan 2 rumah sakit yang dikelola PT Kedoya Adya Raya Tbk. Dividen sebesar Rp2,5 per lembar sahamnya. Lalu yang ketiga adalah persetujuan untuk pengalihan saham dari sebagian saham dari treasury stock menjadikan saham untuk MISOK ya sebanyak-banyaknya 260 juta lembar saham atau 0,35% dari jumlah modal ditempatkan dan di store penuh perseroan. Sepanjang tahun 2021, MTEK mencatatkan pendapatan Rp12,84 triliun atau naik 7,57% dari Rp11,93 triliun di tahun 2020. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk perseroan pun tercatat naik hingga 174,9% menjadi Rp5,65 triliun dari Rp2,05 triliun secara tahunan. Rusdi Maulana dan Muhammad Nofisal melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini cegah corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.